Nah, dengan kayak gini kita berharap ada 3 hal nih, bapak-bapak, untuk bisa dicapai. Nomor 1, yang pasti ibu rumah tangga sekarang punya power dan punya pilihan produk. Kalau dulu-dulu mungkin terbatas banget. Yang kedua, kita juga membantu nih kiri kanan, semua sisi ya. Jadi suppliernya, yang di ujung itu mudah, jadi nggak banyak putus di tengah jalan, nggak banyak tersendat, nggak banyak misinformasi dan lain sebagainya. Dan yang pasti pemberdayaan ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi di level yang memang kita akan coba capai ini jadi akan jauh lebih baik. Karena tadi kita sempat ngobrol apakah bentuknya nanti modelnya ibu rumah tangga yang memang ada sampingan gitu ya, mau ada sampingan sambil ngobrol sambil arisan, bisa mengembangkan potensi, kan luar biasa ya. Kita juga tadi udah bicara, bukan berarti ini bisnis yang mengesampingkan warung, enggak, justru memperkuat. Justru pemilik warung itu bisa jadi membernya Bit Emas sekarang dealing, dan bahkan dia bisa dengan aktif bersilaturahim sama sekitar, dan dia pun sudah punya power sekarang pilih barang yang mana yang cakep, diskonnya apa dan segala macam. Yang kerennya dia nggak usah ngestok karena barangnya langsung dikirimin, kan tadi kita udah bicara ya. Nah, selebihnya yaitu tadi yang paling utama termasuk personal aspirationnya saya adalah masjid diperkaya lagi, masjid dibuat ramai gitu kan, orang dikembalikan ke masjid karena ada aktivitas baru, melakukan perdagangan di situ gitu kan ya, dan dalam melaksanakannya masjid dapat extra income. Itu saya rasa akan insyaallah bisa memperkuat lagi hubungan masyarakat sekitar sama masjid. Mau nanti ditaruh di kantor RW juga mah enggak? Misalnya ada aktivitas dari salah satu dari anggota Bit Emas, memang ada yang aktivis di RW gitu ya, sambil silaturahim. Biasa kan suka ngundang tuh pagi-pagi kan ya, aduh ibu-ibu ada mau nimbang anak nggak, mau sumpil segala macam, kan biasa di kantor RW kan ya, atau nggak di rumah Pak RW gitu. Emang nggak, silakan. Di situ mau dijadikan tempat utama sebagai, kita bilangnya di sini kita bilangnya itu sebagai simpul hub. Jadi simpul di mana bisa berkomunikasi, silaturahim, ngeriung bareng-bareng, pesen barang, kirimnya di situ juga, nanti kumpul lagi buat ngambil barang, mah nggak. Atau mau dikirimin ke rumah masing ibu-ibu, karena ada ibu-ibu yang mungkin nggak bisa setiap hari keluar rumah, mungkin ada kesehatan yang mungkin lagi nggak ini gitu ya, nggak maksimal, kita bisa anterin juga ke alamat rumah masing-masing. Bagian situnya mangga diatur, karena yang paling ngerti local wisdom, kita bilang kebijaksanaan lokal, itu yang paling ngerti adalah bapak-bapak sekalian. Nah, ya mau dikaitkan sama OKOC apa ya, mangga aja, silahkan atur. Saya nggak berani kalau nyenggol ke situ. So, kurang lebih gambarannya, kan pastinya dalam melaksanakan hal ini akan sangat baik kita punya gambaran besar. Nah, mungkin kalau bapak-bapak nggak mau terlalu repot ngelihatnya, nggak apa-apa. Tapi akan sangat baik biasanya kalau bapak-bapak senangnya belajar nih ya. Ada sesuatu yang baru, pengen tahu gimana sih big picture-nya, kali-kali bisa diperbaiki atau gimana kan ya. Jadi ini kalau saya boleh berdiri, Kang Riki, kalau kita lihat yang kenapa ini paling atas, karena ini yang akan diberdayakan nomor 1, rumah tangga yang kita berdayakan ya. Di sinilah yang kita berdayakan. Nomor 2, ini adalah saya harap sudah masuk mulai menjadi anggota member itu Mas di sini. Apakah mereka perpanjangan tangan nomor 2, nomor 3, ataukah memang yang langsung touch kemari, pokoknya saya harapkan ini juga sudah jadi grupnya Bit Emas, makanya warnanya udah ungu nih. Ya. Di sini, ini anggaplah ini Bit Emas dan kami. Ya, Bit Emas dan Kaspro itu ada di sini. Nah, kaminya nanti akan meneruskan ngobrol sama ada yang nyediain barang, ada perusahaan, ada segala, atau bisa jadi nanti barang-barang ini ujungnya nih Kang ya, ujungnya nanti ya suatu hari ya, fase ketiga keempat, ini saling tukeran antar kampung. Iya. Jadi kalau kampung di sini ternyata punya barang, ya, kampung ini ternyata produsen sepatu Cibaduyut misalnya, kerajinan, tukeran sama koperasi susu Lembang. Ya mangga aja bisa pakai jalurnya kita nanti mereka untuk saling tuker-tukeran barangnya. Jadi antar koperasi jadi saling menyehatkan, menguatkan gitu kan ya. Tapi itu mungkin step 2, 3 ininya kita jalan dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nanti dari tempatnya kami sama dari tempatnya Kang Deden yang udah nomor 1 adalah kita memberikan informasi ke grupnya Bit Emas yang nyampe ke member yang paling ujung, bisa jadi warung, bisa jadi masjid, bisa jadi ibu rumah tangga yang notabene ibu rumah tangga anggota Bit Emas yang di paling ujung ya. Kita kasih informasi pakai billing web atau sementara mungkin pakai Excel dulu gitu ya, pakai WA segala macam. Nanti mereka silakan blast lagi nih ke orang sekampung di sekitarnya. Mekanismenya silakan, mau tadi kayak model hasil arisan, mau modelnya ngeriung di warung, ngeriung di masjid, mangga silakan upload. Nah, intinya pokoknya dari sini nanti setelah dapat informasi yang dari sini,
tinggal kalau mereka kan disuruh pakai Excel nggak mungkin ya. Ya. Ibu-ibu disuruh. Jadi ini dikumpulin aja di sini. Jadi di sebelah sini ngumpulin ordernya. Nah ini Akang saya izin minta tolong nanti kita ada formulirnya pakai Excel ya, Mas Riki nanti bisa bantu Di share. shopping udah disiapkan Pak. Alhamdulillah. Nah jadi tinggal bapak-bapak yang dari household ini bisa jadi ada yang punya Kaspro, bisa jadi yang enggak. Ya. Kita mah fleksibel aja. Kalau mereka anggaplah sekarang nggak punya Kaspro, nggak apa-apa. Mereka bayar aja cash kemarin. Nah dari sini yang tadi kita udah bahas, saldonya mereka lah yang dipotong, dikirimkan bersama dengan daftar satu barangnya apa, jumlahnya berapa, mau dikirim ke alamat mana. Alamat mangga, rumah ini boleh, ke sini juga boleh, biar ngeriungnya tetap kejadian kan. Kan kunci kita silaturahim kan. Nah, terus udah gitu nanti kita teruskan kemari informasinya, nanti kita langsung kita kumpulin jam 12 ya Rik? 12. Kalau bisa setiap harinya Pak. Ini mohon maaf kita belum bisa order A, itu kita tunggu sampai 3 hari. Kita masih ngetes Kang. Ya. Kita masih manual kan. Ya. Nanti kalau udah pakai aplikasi segala macam kita bisa tuh kita urutin. Tapi sementara kita gampangin aja setiap hari jam 12 order kita tunggu. Nanti kita olah sore-sore kita terusin kemari. Mereka udah langsung besok paginya itu sudah diinformasikan ke yang punya kantor warehouse gudang yang punya barang sama yang ngirimin barang yang JNE tadi kan. JNE itu. Nanti langsung dari sana itu langsung kemarin nih deliver barangnya. Ini istilahnya itu jadi dropship lah. Ya. Kalau bahasa orang sekarang jadi dropship di titik sini. Atau mau langsung dikirim kemari boleh. Kalau di sini dropship enaknya bisa datang kemari ngeriung lagi itu aja sih. Itu tinggal diatur nanti gimana caranya. Nah, mekanismenya kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya kalau ngeliat gambarnya kayaknya ribet banget kagak, gampang banget sebenarnya. Saya aja seolah-olah bikin ribet. Sederhana banget sebenarnya. Sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah. Dari sini ke sini pakai mulut, pakai WA, kasih duit cash udah cukup. Dari sini ke sini kasih Excel aja udah cukup. Terus udah gitu biar klop, kalau bisa kirimnya barengan kan. Ini duitnya, ini Excelnya. Jadi nanti si Ricky biar nggak repot dia ngeklopin. Karena kan nanti setiap datang order, Ricky akan ngintip tuh ke sistem. Aduh ada duitnya dia terusin, ada duitnya terusin. Jadi nanti sangat tergantung juga dengan saldo yang di Mas ada. Kan udah ada corporate account itu. Udah harus ada. Udah jadi kan. Jadi kemarin tuh saya udah terusin ke Ricky, kita udah bahas ya. Jadi udah ada itu yang corporate account lebih Mas. Nanti mau pakai kan ada beberapa. Mau pakai yang mana kabarin aja. Bahas sih. Jadi nggak sulit. Kalau tadi kan gambar besarnya. Kalau ini journey-nya siapa ngelakuin apa duluan. Kalau journey-nya itu dari awal sang community leader dapat informasinya. Community leader ini grupnya Bitmas, jadi dari Akang nerusin informasi kemana segala macam, informasikan ke tetangga sekitar ngorder, dari sini masuk supply. Jadi journey-nya itu semudah itu. Makanya saya nggak lama sesimpel itu. Saya langsung skip aja. Tentunya nanti dari masing-masing pihak itu ada kelebihan. Angka jangan dilihat dulu ya. Angka ini masih gambaran, masih ancar-ancarnya kita. Tapi intinya community leader nanti akan dapat berbagai macam ada model commission, ada model racing program apa kan suatu hari nanti bisa kita atur. Householdnya yang pasti mereka punya power untuk dapat harga bagus, gampang pick up-nya, belanja pun bisa diatur kan sekarang kan. Jadi dari awal bulan mereka udah bisa ngatur nih. Jadi mereka udah nggak repot-repot lagi. Nah, sama nanti di saat-saat tertentu pasti insya Allah ada localized promo lah yang kayak begitu. So, jadi pada dasarnya di sini intinya semua happy lah. Semua happy. Kita bikinnya kayak gitu. Nah, sampai di sini mungkin Ricky ada yang mau yang SOP atau apa? Oke. Nah, jadi sebenarnya mekanismenya sesimpel itu.